Riyadhus Shalihin. Malam ini kita masuki bab baru, bab ke-78, babu amri wulatil umur birrifqi, bab perintah kepada siapapun ulil amri, kepada siapapun yang memegang urusan orang lain, urusan rakyat, perintah untuk bersikap lemah lembut. Wulat bahasa Arabnya wawnya di dhammah, wulatun. Ini bentuk jamak seperti qadin, qudot, walin, wulat. Walin seseorang yang memegang urusan orang lain. Perintah bagi siapapun yang memegang urusan orang lain, enggak cuma pemerintah, siapapun, termasuk DKM masjid, masuk di situ, memegang urusan jamaah. Perintah birrifqi untuk bersikap lemah lembut, biri'ayahum, berkaitan dengan urusan orang-orang yang dipimpinnya, bersikap lemah lembut terhadap urusan jamaah. Wa nasihatihim, perintah agar siapapun pemimpin yang memegang urusan orang lain selalu memberikan nasihat. Wassafaqati alaihim, selalu bersikap belas asih. Wan nahyi an ghassihim, sekaligus larangan menipu mereka, menipu rakyat, menipu orang-orang yang dipimpin. Dapat bantuan dari atas bilang nggak ada bantuan. Wa tasdidi alaihim, larangan bersikap keras, kasar. Wa ihmali masalihihim, juga larangan mengabaikan upaya memperbaiki mereka. Wal ghaflati anhum wa an hawaijihim, mengabaikan, melupakan mereka dan hal-hal yang mereka butuhkan. Siapapun kita yang jadi pemimpin, pemimpin apapun, termasuk pemimpin masjid, pemimpin negara, lebih-lebih harus bersikap lemah lembut, selalu mendahulukan kepentingan orang-orang yang kita pimpin dibanding kepentingan diri kita sendiri dan keluarga kita. Imam Nawawi mengawali bab ini dengan menukil Asy-Syu'ara 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka, rendahkan sayapmu. Dalam tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menyatakan fihi isti'aratun hasanatun. Ini bentuk kata isti'arah dalam ilmu balaghah. Rendahkan sayapmu, maknanya alim janahaka wa tawaddu liman ittaba'aka minal mu'minin. Bersingkaplah rendah hati kepada siapapun, orang-orang yang jadi pengikutmu, orang-orang yang kamu pimpin. Wa adhir lahumul mahabbah wal karamah wa tajawaz anhum. Perlihatkan bahwa kita sebagai pemimpin mencintai mereka, memuliakan mereka, dan lebih mendahulukan memaafkan mereka. Oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin,
Ayat ini dijadikan pembuka bab ini tiada lain istidlalan ala ma qaddamahu minar rifqi birra'aya, sebagai dalil bahwa pemimpin wajib bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dalilnya Asy-Syu'ara 2:15. Bukan ini satu-satunya ayat yang memerintahkan kita sebagai pemimpin untuk lebih mendahulukan memaafkan kelalaian orang yang kita pimpin dibanding menghukum mereka dengan keras. Di antaranya di Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berkat rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang kamu pimpin. Sekiranya kamu bersikap kasar, keras, niscaya mereka akan bubar menjauhi kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Mereka salah secara pribadi kepadamu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jika mereka salah kepada Allah, mohonkan ampun buat mereka. Dalam tafsir Fathul Qadir, fa'fu anhum, maafkan mereka fima yata'allaqu bika minal hukuk, ketika mereka salah kepada pribadimu. Seorang pemimpin yang meneladani Rasulullah, dia tidak akan gampang merasa nama baiknya dicemarkan oleh si Anu, karena itu dia harus nuntut. Ketika pribadinya yang didolimi, perintah Allah maafkan mereka. Ketika seseorang mendolimi orang lain sebagai pemimpin, laksanakan hukum secara adil. Ketika pribadinya yang didolimi, dahulukan untuk memberi maaf. Jangan sebentar-sebentar menuntut merasa nama baiknya dicemarkan dan lain sebagainya. Wastaghfir lahum, jika mereka salah kepada Allah, mohonkan ampun. Rasulullah selalu memohonkan ampun buat umatnya. Bahkan andaikan seseorang bersalah, salah yang sekiranya diketahui oleh ulil amri, dia harus dihukum. Ketika ulil amri nggak tahu, dia taubat kepada Allah, besar kemungkinan untuk diampuni asal taubatnya sungguh-sungguh. Kita bisa petik pelajaran dari kisah seorang wanita yang berzina, yang inisiatif sendiri mendatangi Rasul. Rasul sedang bercengkrama dengan beberapa orang sahabat. Si wanita ngomong, "Ya Rasulullah, tolong aku dihukum." Rasul seolah tidak mendengarkan omongan itu. Ketika si wanita ngomong lagi kedua kalinya, Rasul seolah nggak dengerin. Ketika sampai 3 kali si wanita ngomong, baru Rasul sebagai ulil amri, sebagai pemimpin menanggapi. Si wanita ngomong kesalahannya berzina, saat itu sedang hamil. Rasul suruh pulang dulu, nanti kalau sudah lahir kesini lagi. Ini kesalahan kepada Allah. Karena sudah diketahui oleh ulul amri, maka hukum harus ditegakkan. Ketika selesai si wanita dirajam sampai mati, Rasul yang memimpin sholat jenazahnya, Rasul menyampaikan pidato, andaikan dia tidak datang kepadaku sebagai ulil amri, cukup dia taubat kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya. Banyak di kisah sebelumnya bagaimana Rasul di pribadi beliau didolimi, beliau memaafkan orang-orang yang mendoliminya.
hatta kana al-'afwu sifatan min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena banyaknya perintah Allah pada Rasul agar lebih mendahulukan memaafkan kesalahan orang kepada pribadi beliau, selanjutnya sifat pemaaf itu menjadi salah satu sifat luhur yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat utama Rasulullah adalah pemaafnya. Belas asihnya sudah pasti. Di beberapa ayat Quran diceritakan bagaimana beliau mendakwahi orang-orang. Ketika orang itu membangkang, beliau sangat sedih karena belas asihnya kepada orang-orang yang didakwahi. Salah satu sifat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemaaf. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna hadhil ayat allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kata sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ayat ini Al-Ahzab 45, wahai Nabi, sesungguhnya aku utus engkau untuk menjadi saksi, untuk menyampaikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Ini ayat untuk Rasulullah. Kata sahabat Amr bin As, qala fit Taurati ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Di Taurat pun ada ayat sama seperti itu, wahai Nabi. Ini untuk menyebut Rasulullah. Wahai Nabi, sesungguhnya aku utus engkau sebagai saksi untuk memberikan kabar gembira wa zajra lil ummiyin, dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang awam. Anta abdi wa rasuli, engkau wahai Nabi adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku kasih nama engkau, julukan engkau orang yang sangat berserah diri kepada Allah. Walaysa bifaddin wala ghalidin, dan engkau pun bukan orang yang kasar, bukan orang yang berhati bengis. Wala sahobin bil aswaq, engkau bukan pula orang yang cerewet di pasar, nawar barang begini-gini nggak dikasih masih nawar terus. Engkau bukan orang seperti itu. Di hadis ini Allah menegaskan bahwa di Taurat, di Al-Quran sama, bahwa Nabi bukan orang yang kasar, bukan orang yang bengis. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ati, engkau pun tidak pernah melawan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin tetapi ya'fu wa yasfahu, engkau selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 4838. Jadi pemaaf adalah salah satu sifat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terwujud karena banyaknya perintah Allah kepada beliau untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada pribadi beliau. Seorang pemimpin harus punya jiwa pemaaf. Ketika pribadinya disalahi, didolimi, maafin. Ketika harus menegakkan hukum, seseorang mendolimi orang lain, tegakkan seadil-adilnya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ayat kedua yang dinukil oleh Imam Nawawi sebagai pembuka bab ini, bab siapapun pemimpin yang memegang urusan rakyat harus selalu bersikap lemah lembut. An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk bersikap adil. Adil itu tengah-tengah, tidak berat sebelah. Bitawassut fil umur i'tiqadan wa amalan. Selalu adil baik dalam keyakinan atau juga dalam praktek. Dalam ajaran Islam adil, ummatan wasaton. Ajaran Islam tidak berat sebelah, adil. Ada ajaran umat terdahulu yang kalau dosa besar harus bunuh diri. Ada yang ketika dosa cukup datang ke pemimpin agamanya. Islam enggak, tengah-tengah. Ada ajaran syariat dulu najis, pakaian kena najis harus dipotong, dibuang. Ada yang agama syariat enggak mengenal najis. Islam tengah-tengah, najis cukup dicuci, enggak perlu dipotong. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk bersikap adil. Wal ihsan, untuk selalu berbuat baik kepada manusia. Sahabat Abdullah bin Abbas memaknai adil, tauhid, selalu lurus mengikuti ajaran Allah. Ihsan, ikhlas. Ihsan kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Ihsan kepada manusia, ikhlas dalam berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih. Ini makna dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa ita'idil qurba, Allah perintahkan kamu untuk selalu menjalin, memberikan pada kerabat silaturahim. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarangmu berbuat keji. Ma ghaladu minal ma'asi, dosa yang keterlaluan, itu fahsya seperti zina. Wal munkar, dan Allah melarang kamu melakukan perbuatan mungkar. Ma yungkiruhu syar'u, setiap perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat itu mungkar. Fahsya sudah pasti tidak sejalan dengan syariat. Mungkar belum tentu masuk kategori fahsya. Wal baghi, Allah juga melarangmu untuk menyebarkan al-adwan, permusuhan ala nas, di antara sesama manusia. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Law lam yakun fil Qur'ani illa hadhil ayah la sadaqa alaihi annahu tibyanun likulli syai'. Andaikan Al-Quran isinya cuma ayat ini saja, An-Nahl 90, ada ulama yang berkata, andaikan Al-Quran isinya cuma An-Nahl 90, ini sudah cukup untuk ditarik kesimpulan bahwa Islam betul-betul agama yang menjelaskan segala sesuatu. Siapapun kita mempraktekkan seutuhnya An-Nahl 90, sudah pasti perilaku kita, tutur kata kita, ucapan kita pasti sesuai dengan ajaran Allah. Cuma menerapkan An-Nahl 90. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa la'alla iraduha akiba qawlihi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Boleh jadi ditempatkannya ayat ini, perintah adil, perintah ihsan dan selanjutnya sesudah ayat 89-nya. Ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Aku telah turunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab, di mana kitab itu berfungsi menjelaskan segala sesuatu sebagai rahmat dan petunjuk Allah.
Setelah ayat itu baru yang tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Jadi penjelasan ayat-ayat Allah, penjelasan perintah dan larangan Allah terangkum di An-Nahl 90. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Hadis pertama yang dinukil oleh Imam Nawawi tentang bahwa masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Enggak cuma presiden, enggak cuma ulama, masing-masing kita. Hadis ke-652 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Masing-masing kalian, masing-masing kita adalah ra'in. Ra'in maknanya ada pelindung, penggembala, pembela, pendukung. Itu makna ra'in. Pelindung, penggembala, pengawal, pendukung, pembela. Dan ini perumpamaan tasbih. Masing-masing kalian itu seperti seorang penggembala, pembela, pendukung, pengawal. Wa kullukum, dan masing-masing kalian sesuai dengan posisinya mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya pertanggungjawaban berkaitan dengan yang didukung, yang dibela, yang dikawal. Akan ditanya, aqama bil haqqil ladzi laha amla, apakah kita melaksanakan dukungan kita, pembelaan kita, pengawalan kita, melaksanakan sesuai kebenaran atau tidak. Karena itu mendukung seseorang bisa benar, bisa juga salah. Mendukung seseorang bisa benar, bisa juga salah. Boleh jadi seseorang kita dukung saat ini karena dia menjanjikan akan berlaku adil. Ketika selanjutnya jadi pemimpin gak adil, dolim, kok tetap kita dukung, berarti kita salah mendukung dia. Jadi mendukung seseorang bisa benar, bisa salah. Jika orang itu benar kita dukung, nah itu baik, itu benar. Jika orang itu salah kok tetap kita dukung, itu yang salah. Beda halnya kalau yang kita dukung itu kebenarannya. Dari siapapun sumber kebenaran itu kita harus dukung. Jadi mendukung seseorang bisa benar, bisa salah, tapi mendukung kebenaran sudah pasti benar. Asalkan kebenaran yang bukan dimanipulasi, kebenaran palsu. Karena itu jangan pernah mendukung pemimpin dalam kesalahannya. Sebaliknya, jangan pernah menghalangi lawan politik dalam kebenarannya. Meskipun dia lawan politik, kalau benar harus kita dukung. Meskipun dia kawan akrab, kalau salah jangan didukung. Itulah panduan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
salah jangan didukung, meskipun Rasul tidak mengajarkan kita untuk membangkang, tidak mengakui dia sebagai pemimpin. Rasul tidak ajarkan itu. Walaupun zalim, kita harus tetap mengakui dia sebagai pemimpin. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna. Sesungguhnya akan diangkat menjadi pemimpin buat kalian para pemimpin yang dolim. Rasul sudah ngasih tahu, kalian pada saatnya akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang dolim. Fata'rifuna, yang kedolimannya bahkan vulgar, kalian tahu kedolimannya. Watun kiruna, kalian ingkari. Faman kariha faqad bari'a, siapa saja di antara kalian yang tidak menyukai kedoliman pemimpinnya, maka dia bebas. Waman ankara faqad salima, siapapun kalian yang mengingkari kedoliman pemimpinnya, dia selamat. Walakin tetapi man radiya wa taba'a, yang tidak selamat, yang akan tidak bebas dari siksaan Allah, mereka yang mengikuti dan mendukung kedoliman pemimpinnya. Kalau para sahabat nanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasul, kalau kami mendapati pemimpin seperti itu, pemimpin dolim, kenapa enggak kami perangi saja? Qala, jawaban Nabi, la, jangan, ma sallu, selagi pemimpin yang dolim itu masih mengerjakan sholat. Cukup kita ingkari, kita tidak dukung kedolimannya. Imam Muslim dalam Sahih Muslim, man kariyaha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Kita mengingkari, kita menolak kedolimannya dalam hati. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 4907, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Mengingkari kedoliman pemimpin, menolak kedoliman pemimpin dalam hati, bukan diwujudkan dengan tidak mengakui kepemimpinannya, bukan. Ketika seseorang sudah disepakati oleh mayoritas rakyat sebagai pemimpin, ya kita harus terima sebagai pemimpin. Adapun dia dolim, jangan pernah menyetujui kedolimannya. Jika kita mampu, nasihatkan. Kalau tadi hadis riwayat Imam Muslim, di hadis yang lain Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kariha min amirihi syai'an, siapa saja di antara kalian yang membenci, tidak menyukai pemimpinnya, karena si pemimpin dolim, perintah Nabi, fal yasbir, bersabarlah. Jangan terus menghujat, menjelek-jelekkan, menghina. Itu bukan ajaran Nabi. Siapapun di antara kalian melihat pemimpin yang dolim, benci dengan pemimpinnya yang dolim, bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibron mata mitatan jahiliyatan. Sesungguhnya siapapun yang keluar dari kepemimpinan, enggak mengakui pemerintahnya, pemimpinnya, keluar sejengkal saja, lalu dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Bukhari 6530,
Imam Muslim 4897. Karena itulah adanya pemimpin zalim sejak dulu sudah muncul. Tapi kita nggak temukan ulama-ulama besar kita menulis kitab berkaitan dengan kezaliman pemimpin. Kita tahu banyak sahabat Nabi dibunuh, dibantai. Banyak tabi'in yang soleh, ulama salafus soleh dibantai. Tapi nggak ada satupun kitab yang ditulis oleh para ulama itu menceritakan kezaliman para pemimpin. Karena hadis ini, jamaah dan Allah ayyakum ajma'in, tiap-tiap kalian adalah ra'in, pelindung, pembela, penggembala, penolong, pendukung. Kita pun boleh jadi mendukung gubernur ini, mendukung ini, pendukung. Wa kullukum, dan masing-masing kita akan ditanya mas'ulun an ra'iyati, dari sikap dukungan kita dan lain sebagainya. Al-imamu, imam, pemimpin utama, presiden dan lain sebagainya. Ra'in, dia pembela, pendukung, penjaga, pengawal, pemimpin. Wa mas'ulun, dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari rakyat yang dipimpinnya, tentang rakyat yang dipimpinnya. Allah tidak akan melepaskan siapapun, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu di hadis yang lain, ketika kita mendapati pemimpin zalim, kezaliman mereka akan tanggung jawabkan. Warrajulu ra'in, setiap orang pun pemimpin, pengembala, pembela, ala ahlihi, atas keluarganya, wa auladihi, anak-anaknya, wa khadamihi, pelayannya, pramuwismaknya, wa mas'ulun, dia akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya. Demikian juga wal mar'atu ra'in, ra'iyatun, wanita pun punya tanggung jawab. Dia penjaga untuk harta suaminya, penjaga untuk anak-anak suaminya, penjaga untuk rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban dari orang-orang, dari harta suaminya yang ada dalam tanggung jawabnya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, sampai wal khadimu ra'in, pelayan, pembantu rumah tangga pun dia punya tanggung jawab, ra'in, punya tugas untuk ini fi mali sayyidihi, berkaitan dengan harta benda tempat dia kerja. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Makna lebih jauh hadis ini mungkin sudah pernah diuraikan di bab ke-37, hakuz zauja ala imraati, hak suami atas istrinya. Di pengajian-pengajian sebelumnya, mungkin awal saya kesini, bab pertama yang saya sampaikan bab ke-76. Dulu di bab 37 hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sudah lewat. Insya Allah sudah dijelaskan oleh pengajar sebelumnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, jadi jangan pernah merasa diri kita tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Setiap kita, apakah kita sebagai suami punya istri, sebagai anak punya orang tua, sebagai orang tua punya anak,
Lebih-lebih di masyarakat ketika ditunjuk sebagai ketua DKM punya jamaah, sebagai guru punya jamaah, sebagai jamaah punya guru, sebagai jamaah punya ketua DKM, sebagai anggota masyarakat kita RT punya warga masyarakat, warga punya RT, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak cuma RT yang dimintai pertanggungjawaban, demikian juga rakyatnya, warganya pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak cuma presiden, rakyat pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di antara pertanggungjawaban rakyat kepada pemerintahnya, apakah dulu kita mengakui dia sebagai pemerintah atau tidak? Ketika kita tidak mengakui dengan alasan pemerintah zalim, hadis tadi Rasul sudah sampaikan pada kita. Kezaliman pemerintah jangan setujui, ingkari dalam hati, tolak dalam hati. Kewajiban rakyat tetap mengakui pemerintahnya. Sejengkal kita keluar dari pemerintahan tidak mengakui, kita mati. Hadis tadi Bukhari Muslim, mati kita disebut oleh Rasul mati jahiliyah. Saya belum tahu kalau ada sekelompok umat Islam yang ingin menurunkan pemerintahnya. Dalilnya mana? Kalau alasannya zalim, hadis tadi sudah menyebut-nyebut kezaliman pemerintah. Ketika sahabat tanya, ala nuqatiluhum, apa perlu wahai Rasul kita perangi pemerintah yang zalim itu, kita turunkan? Jawaban Nabi, tidak, jangan, masallu, selama mereka masih mengerjakan sholatnya.